Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam kebajikan, namo buddhaya, om swastiastu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sarah Febrianti Ardaningrum dengan NIM 220710101165. Saya dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Hikmah Nur Hidayah dari Pendidikan Geografi dengan NIM 220210303028. Selanjutnya, Kita bisa perkenalan. Perkenalkan, saya Sita Kurniasari dengan NIM 220810301170 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. perkenalkan, saya Fadia Nur Fauzana dengan NIM 2207101124 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, saya Resiliza Aziz Surya Faresi dari Prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang materi yang akan kita bahas, yaitu konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya bisa dibahas oleh pemateri. Di sini ada konsep dan fungsi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Riang tentang konsep konstitusi. Konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya secara etimologis dalam bahasa Inggris, Constitution adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Setelah itu ada fungsi konstitusi bagi bangsa dan bernegara. Yang pertama, sebagai landasan konstitusionalisme. Yang kedua, membatasi kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, mengendalikan kekuasaan penguasa. Yang keempat, memberi suatu rangka dasar hukum. Yang kelima, dijadikan landasan penyelenggaraan negara. Yang keenam, menjamin hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya sangat perlu ya di negara Indonesia terutama. Tepatnya dalam mengatur kekuasaan, membatasi kekuasaan, dan menjadi barometer kehidupan bangsa dan negara, memberikan arahan dan bimbingan bagi generasi penerus bangsa untuk memerintah bangsa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dinamika dan tantangan konstitusi Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku 1 hari setelah proklamasi, tepatnya 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Karena menurut Insinyur Soekarno, konstitusi ini merupakan konstitusi kilat yang masih perlu disempurnakan. Maka dari itu, pemerintah terus berusaha menyempurnakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 agar sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, di slide merupakan dinamika Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mulai dari awal kemerdekaan sampai Orde Baru.
Karena banyaknya tantangan yang dihadapi Undang-Undang Dasar 1945 karena perubahan kehidupan, maka dari itu terjadi perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang 1945. Perubahan pertama pada Sidang Umum MPR tahun 1999, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, kemudian perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001, dan perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Nah, dengan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, diharapkan undang-undang ini bisa menjadi landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara memuat aturan-aturan dasar. Yang pertama, pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah pasal 4 ayat 1. Yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden pasal 6 ayat 1. Yang ketiga, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden pasal 7. Menurut Steinbeck, mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Pertama, adanya pertaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, yang pertama adalah organisasi negara, misalnya kayak pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia, diatur khusus dalam bab 10A pasal 28A sampai pasal 28J. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang. Secara khusus diatur dalam bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Biasanya, jika para penyusup UUD ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja dibahas atau diatasi. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar. Terdapat dua macam pengertian tentang konstitusi, yaitu pertama dalam arti sempit. Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Yang kedua, dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Kemudian ada mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam 4 kali masa sidang MPR, UUD NRI 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. Perubahan pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR tahun 99 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Kemudian perubahan kedua, UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Kemudian perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat,
UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR pada tahun 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Yang kedua, konstitusi diperlukan untuk membatasi pemerintah, membagi kekuasaan negara, dan memberikan jaminan HAM bagi warga negara. Yang ketiga, konstitusi mempunyai materi tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah undang-undang dasar, dan berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, serta cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Yang keempat, pada awal reformasi, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 berdasar pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum memenuhi landasan bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Yang kelima, dalam perkembangannya, perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bangsa. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan bertahap secara sistematis, terhitung 4 kali perubahan, dan dalam 4 kali perubahan tersebut harus dapat dipahami sebagai satu kesatuan. Yang keenam adalah dasar perubahan UUD NRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan terbesar pada Presiden, terdapat pasal yang seringkali multitafsir, kewenangan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan UUD NRI 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup dukungan konstitusi yang sesuai dengan tuntunan reformasi. Yang ketujuh, awal proses perubahan UUD NRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MRRI nomor 4 MPR 1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, serta ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan UUD NRI 1945. Yang kedelapan adalah dari perubahan UUD NRI 1945 dapat diketahui bahwa A. Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada sidang umum MPR 1999, sidang tahunan MPR tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. B. Hal itu terjadi karena materi perubahan UUD NRI 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil keputusan. C. Hal itu berarti bahwa perubahan UUD NRI 1945 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Yang kesembilan adalah UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.